Ingin taubat diterima, ini dia syarat yang harus Anda penuhi. Memang manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Namun, manusia yang terbaik bukanlah manusia yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Akan tetapi, manusia yang terbaik adalah manusia yang ketika dia berbuat kesalahan, dia langsung bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Bukan sekedar taubat sesaat, yang diiringi niat hati untuk mengulangi dosa kembali. Lalu bagaimanakah agar tobat seseorang hamba itu diterima? Yang pertama, menyesal. Yang kedua, berhenti dari dosa. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya. Tobat tidaklah ada tanpa didahului oleh penyesalan terhadap dosa yang dikerjakan. Barang siapa yang tidak menyesal, maka menunjukkan bahwa ia senang dengan perbuatan tersebut dan menjadi indikasi bahwa ia akan terus-menerus melakukannya. Akankah kita percaya bahwa seseorang itu bertaubat sementara dia dengan ridho terus melakukan perbuatan dosa tersebut? Hendaklah ia membangun tekad yang kuat di atas keikhlasan, kesungguhan niat serta tidak main-main. Bahkan ada sebagian ulama yang menambahkan syarat yang keempat, yaitu tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Sehingga kapan saja seseorang mengulangi perbuatan dosanya, jelaslah bahwa taubatnya tidak benar. Akan tetapi, sebagian besar para ulama tidak mensyaratkan hal ini. Tunaikan hak anak Adam yang terzolimi. Jika dosa tersebut berkaitan dengan hak anak Adam, maka ada satu hal lagi yang harus ia lakukan, yakni dia harus meminta maaf kepada saudaranya yang bersangkutan, seperti minta diikhlaskan, mengembalikan atau mengganti suatu barang yang telah dia rusakkan atau curi dan sebagainya. Namun apabila dosa tersebut berkaitan dengan gibah atau menggunjing, gozab menuduh telah berzina, atau yang semisalnya, yang apabila saudara kita tadi belum mengetahuinya, bahwa dia telah digibahkan atau dituduh, maka cukuplah bagi orang telah melakukan hal tersebut untuk bertaubat kepada Allah, mengungkapkan kebaikan-kebaikan saudaranya tadi serta senantiasa mendoakan kebaikan dan memintakan ampunan untuk mereka. Sebab dikhawatirkan apabila orang tersebut diharuskan untuk berterus terang kepada saudaranya, justru dapat menimbulkan perselisihan dan perpecahan di antara keduanya. Nikmat dibukakannya pintu taubat. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah bukakan pintu taubat baginya, sehingga ia benar-benar menyesali kesalahannya, merasa hina dan rendah serta sangat membutuhkan ampunan Allah. Dan keburukan yang pernah ia lakukan itu merupakan sebab dari rahmat Allah baginya. Sampai-sampai setan akan berkata, "Duhai, seandainya aku dahulu membiarkannya, andai dulu aku tidak menjerumuskannya ke dalam dosa sampai ia bertaubat dan mendapatkan rahmat Allah." Diriwayatkan bahwa seseorang salaf berkata, sesungguhnya seorang hamba bisa jadi berbuat suatu dosa, tapi dosa tersebut menyebabkan masuk surga. Orang-orang bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Dia menjawab, dia berbuat sesuatu dosa, lalu dosa itu senantiasa terpampang di hadapannya. Dia khawatir, takut, menangis, menyesal, dan merasa malu kepada Robnya. Menundukkan kepala di hadapannya dengan hati yang khusyuk. Maka dosa tersebut menjadi sebab kebahagiaan dan keberuntungan orang itu, sehingga dosa tersebut lebih bermanfaat baginya daripada ketaatan yang banyak.